Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dedi Irawan Eskom M selaku dosen mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Dan perkenalkan, nama saya Meli Fiona Putri. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang bertema blockchain. Teknologi blockchain adalah suatu hal yang nggak bisa dihindari kalau kita sudah ngomongin tentang yang namanya cryptocurrency. Tapi perlu diketahui juga kalau blockchain itu nggak cuma bisa digunakan untuk dunia kripto aja. Karena blockchain sudah ada sejak tahun 1991 yang lalu, maka dari itu mari kita bahas materi ini secara lebih dalam. Sejarah singkat tentang blockchain. Apa sih itu blockchain? Blockchain adalah sebuah teknologi baru. Teknologi ini disebut baru karena istilah dari blockchain mulai populer ketika jaringan ini dikembangkan sebagai bagian dari mata uang Bitcoin yang muncul pada 2009 lalu. Tidak jarang istilah Bitcoin dan blockchain juga sering disamakan atau sering tertukar, padahal keduanya adalah hal yang berbeda namun saling melengkapi. Meskipun dijuluki sebagai teknologi baru, ide awal blockchain telah ada sejak tahun 1991. Ide tersebut dituangkan South dan South-Neta dalam Journal of Cryptography yang berjudul How to Time Stamp a Digital Document. Pengertian blockchain itu sendiri. Blockchain memiliki arti rantai blok atau blockchain dapat didefinisikan sebagai daftar blok yang akan terus bertambah di mana tiap blok dihubungkan dengan hash dari blok sebelumnya. Sebuah blok terdiri dari kumpulan transaksi dengan penanda waktu dan hash dari blok sebelumnya. Secara sederhana, pengertian blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Manfaat blockchain, adanya sistem yang aman dan transparan menjadi teknologi blockchain memiliki banyak manfaat di berbagai industri. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain sehingga menjadi Internet of Things, seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya, pemindahan kepemilikan token jadi lebih mudah, dan sebagainya. Misalnya, industri asuransi memanfaatkan teknologi blockchain. Dengan bantuan blockchain, industri yang berporos pada manajemen, kepercayaan ini dapat memastikan identitas seseorang. Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi jenis data. Jenis data dalam kontrak asuransi seperti identitas orang yang diasuransikan. Alhasil, resiko found dan penipu pun dapat ditekan atau lebih kecil. Dan ada juga implementasi blockchain dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi dasar pengembangan aksi kripto, teknologi blockchain juga sudah banyak diimplementasikan dalam beberapa bidang kehidupan. Contohnya satu, sektor pemerintahan. Teknologi blockchain menjadi terobosan bagi pengembangan layanan publik dan sebagai bentuk layanan untuk semua kalangan berinteraksi dengan mudah dan transparan. Terdapat beberapa contoh penggunaan blockchain dalam sektor pemerintahan. Yang pertama, berbagi data antar instansi pemerintahan. Penggunaan teknologi blockchain memungkinkan penyimpanan data antar departemen terjadi dalam jaringan pribadi, memberikan autentifikasi pada masing-masing jaringan sehingga dapat memanfaatkan dalam membangun kepercayaan dan kerahasiaan. Selanjutnya ada sektor keuangan. Pada sektor keuangan, blockchain banyak menjadi utilitas karena bermanfaat menyederhanakan layanan perbankan dan kredit.
mengurangi waktu memproses. Selain itu, blockchain juga memungkinkan untuk melacak dan melakukan tracking dalam transaksi akuntansi. Keunggulan blockchain: 1. Sistem lebih transparan. 2. Sistem perlindungan yang lebih baik. 3. Sistem audit yang lebih baik. Yang pertama itu sistem lebih transparan. Maksudnya salah satu keunggulan berasal dari teknologi ini yang membuatnya memiliki banyak peminat adalah sebab sistemnya yang lebih transparan atau lebih yang aman-aman aja. Hal ini timbul terutama pada persoalan kripto, serta transaksi yang memakai teknologi blockchain ini mampu terlihat lebih publik secara umum. Yang kedua, sistem perlindungan yang lebih baik. Dalam deploy sistem yang terdapat blockchain dievaluasi memiliki struktur sistem yang lebih safety. Hal ini pula menghasilkan perlindungan. Cara kerja blockchain. Blockchain merupakan teknologi peer-to-peer di mana integritas informasi digital dilindungi. Blockchain berperan sebagai buku besar transaksi yang terdesentralisasi melalui jaringan peer-to-peer. Buku besar ini mencatat setiap urutan transaksi dari awal hingga akhir tiap transaksi yang dimasukkan ke dalam blok, dan setiap blok saling terhubungkan antara satu dengan yang lainnya. Daftar transaksi dikunci secara bersamaan dan penandaan unik pada setiap blok akan ditambahkan ke blok berikutnya, sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Sebuah blok biasanya terdiri dari informasi transaksi saat ini dan hash atau kode unik dari blok sebelumnya. Jika salah satu blok dirusak, akan menyebabkan hash blok berubah. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.